Halo kaum intelektual sekalian. Wah, wow, wow, gila, gila. Sepertinya genjatan kali ini seperti genjatan pura-pura gitu ya, nggak serius, terlalu rapuh. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Jadi kalau kita perhatikan genjatan senjata Amerika versus Iran kali ini seperti genjatan senjata yang pura-pura, pura-pura genjatan senjata padahal di belakangnya ada sesuatu hal yang disembunyikan. Termasuk kejadian baru-baru ini, yaitu penutupan Selat Hormuz. Ternyata Selat Hormuz sekarang ini ditutup kembali oleh Iran, guys. Wow, 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 wow. Luar biasa. Dan yang paling anehnya lagi, ternyata kapal tanker Indonesia masih ditahan di Selat Hormuz. Wow. Gila, gila. Bayangkan kita itu seiman dengan Iran. Tapi Iran nggak peduli. Bodoh amat. Mau seiman kayak seagama, kayak sepengajian, kayak satu masjid, kayak satu aliran, kayak mau Syiah, kayak mau Sunni, kayak bodoh amat. Yang penting kalau lewat dari sini harus bayar. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau kita memajaki orang-orang Iran, orang-orang Timur Tengah, orang-orang Amerika di Selat Malaka? Apakah itu ide yang bagus atau tidak? Sementara Singapura marah besar terhadap Iran. Kenapa Singapura marah besar? Singapura mengatakan, ya kalau lu tutup Selat Hormuz, gue juga bisa kali Selat Malaka ditutup. Indonesia juga seperti itu. Kalau lu tutup Selat Hormuz, sok aja, tutup aja. Tapi kita akan balas dengan yang lebih besar lagi, yang lebih dahsyat lagi, yaitu penutupan Selat Hormuz. Bukan Selat Hormuz, maksudnya Selat Malaka. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah akan terjadi penutupan Selat Malaka? Siapa yang setuju kalau Selat Malaka itu ditutup? Ternyata pada zaman dulu, pada zaman Majapahit dan pada zaman Sriwijaya, pajak terbesar atau pendapatan terbesar kerajaan Nusantara saat itu dari pajak Selat Malaka. Salah satu terbesar ya. Ternyata kita memajaki Selat Malaka. Sama seperti Iran zaman sekarang ini. Nah, yang jadi pertanyaan, apa untungnya kalau Iran itu memajaki Selat Hormuz? Apa untungnya kita memajaki Selat Malaka? Bagaimana kalau kita memajaki Selat Malaka ya? Kita bikin portal di sana, kita bikin tol Selat Malaka. Lalu kita suruh bayar tuh orang Iran, orang-orang Timur Tengah gitu ya, orang-orang Amerika dan sebagainya. Apakah kalian setuju atau tidak? Nah, yang jadi permasalahan, apakah Indonesia punya biji atau tidak? Sepertinya Konoha ini lagi sibuk ngurusin hal yang remeh-temeh, yaitu membubarkan ibadah paksa orang lain, ya kan? Kemudian mempersekusi ibadah orang lain, mempersulit izin rumah ibadah orang lain, ya. Kemudian mengkafir-kafirkan ibadah orang lain, ya. Kemudian menganggap bahwa Tuhan yang paling benar, sementara orang lain sudah memikirkan gimana cara bikin tol di Selat Malaka. Kita nggak kepikiran ke situ. Padahal, pada faktanya, menurut data, Selat Melaka itu lebih sibuk daripada Selat Hormuz. Lebih banyak orang lewat dari Selat Melaka daripada Selat Hormuz. Jadi kalau ini kita manfaatkan, maka kita jauh lebih kaya daripada Singapura, lebih kaya daripada Amerika sekalipun. Tapi kita tidak memikirkan itu. Kenapa? Karena kita lebih sibuk mengurusi ya, ibadah orang lain, ya, lebih sibuk mengurusi akidah orang lain, lebih sibuk mengurusi, oh, apakah kamu menyembah Tuhan yang Maha Esa atau tidak? Oh, apakah kamu menyembah Tuhan yang saya sembah atau tidak? Ya, saya nggak tahu kenapa kita dipersibuk dengan hal-hal yang berbau ketuhanan. Ya, hal-hal yang berbau ketuhanan itu kan hal-hal yang berbau goib, ya kan? Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Kalau tiap hari kita bicara tentang surga, neraka, dan sebagainya, itu kan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Ada datanya. Menurut Max Weber, ya, agama itu adalah tradisi-tradisi masa lalu. Dia mengatakan bahwa bicara tentang surga dan neraka itu adalah suatu hal yang goib. Bukan berarti saya ngajak yang video untuk tidak percaya dengan agama, tapi kenapa kita lebih sibuk mengurusi tentang ibadah orang lain, mempersekusi gitu. Saya tuh benci banget dengan orang yang mempersekusi rumah ibadah orang lain gitu, mempersulit gitu ya. Ya, pertama mereka mengatakan,
mana izinnya? Ya, ketika kita minta izin, kita mau mohon ngemis-ngemis, nggak bisa, nggak bisa. Saya nggak ngasih izin gitu. Jadi ini semacam lingkaran setan gitu, sengaja dipelihara gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyiksa minoritas. Jadi kita itu masih sibuk urusan mayoritas minoritas gitu ya, mengurusi hal yang remeh-temeh. Gimana caranya berpoligami, gimana caranya merayu istri supaya mau digauli saat lagi dapat gitu ya. Gimana caranya kita supaya bisa dapat istri banyak gitu ya. Itu yang kita pikirkan gitu. Kita disibukkan dengan hal-hal remeh-temeh seperti ini. Tapi kita nggak kepikiran gimana caranya bikin tol di Selat Malaka. Supaya apa? Supaya kita bisa dapat duit. Kalau kita dapat duit, maka duit ini digunakan untuk kesehatan, pendidikan, ya. Kita bisa gratis pendidikan sampai sarjana gitu. Ya kemudian kita bisa ngegaji aparatur negara lebih tinggi lagi, ngaji guru gitu ya, sehingga pendidikan berkualitas. Ini harusnya kita pikirkan, tapi kita kan nggak kepikiran ke situ. Kita sibuk mengurusi agama lain, ya. Kita sibuk mengurusi agama Kristen gitu ya. Oh Tuhan mereka itu salah, oh Tuhan mereka itu salah, masa mereka menuhankan manusia, bla 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 gitu ya. Lalu kita sibuk menfitnah orang-orang Kristen, oh, mereka itu agama penjajah gitu. Padahal kita nggak melihat bahwa seperti misalnya negara-negara zaman dulu ya, negara-negara Muslim zaman dulu itu seperti Ottoman ya, Turki Utsmani dan sebagainya, mereka juga punya jajahan kok, sama aja sebenarnya. Ya, jadi kalau kita kata-katain orang Kristen itu adalah agama penjajah, itu seperti merebutkan angin gitu ya, kosong gitu ya. Lebih baik kita berpikir ke depan gitu, gimana caranya bikin tol di Selat Malaka gitu supaya kita dapat pajak gitu, dapat duit gitu ya. Tapi kan kita nggak kepikiran sampai sejauh itu, karena apa? Karena di otak kita itu hanya tai, tai gitu dan tai. Ya kita sibuk memikirkan gimana caranya bikin Konoha ini semuanya seragam gitu ya, satu agama gitu. Padahal Suriah, Afghanistan dan Pakistan itu ya perang mulu gitu walaupun satu agama. Jangankan beda agama, satu agama juga ribut ya. Jangankan beda pengajian gitu, satu pengajian juga bisa ribut. Jadi keributan itu pasti ada ya. Jangan berpikir karena kita itu banyak kafir di Konoha lalu kita sial apa segala macam gitu. Jangan berpikir seperti itu. Itu pemikiran tai namanya ya. Mohon maaf bagi TV, saya agak emosional. Karena apa? Karena saya tuh muak banget dengan warga Konoha yang meributkan hal-hal yang remeh-temeh tapi meninggalkan hal yang sangat finisioner, yaitu Selat Malaka dibiarkan seperti itu. Padahal zaman dulu nenek moyang kita, zaman Majapahit, zaman Sriwijaya, mereka fokus di Selat Malaka karena mereka melihat di situ pergerakan perdagangan dunia. Ya, bayangkan ya, 60% penduduk dunia itu ada di Asia. Nah, 60% ini mereka bersentuhan dengan Selat Malaka. 60% penduduk dunia ada berapa tuh? Sekitar 5 miliar kan? 5 sampai 6 miliar ya, kalau salah ya. Jadi manusia ini berinteraksi di mana? Berinteraksi di Selat Malaka. Kalau kita pajakin Selat Malaka kan muter kan dari Australia gitu. Tapi kita nggak kepikiran ke situ. Karena apa? Karena ya kita sengaja disibukkan dengan hal-hal yang berbau tai gitu ya. Mengurusin, Tuhan mereka itu sesat, Tuhan kita yang paling benar gitu. Ya kalau kita bicara tentang Tuhan, ya Tuhan juga nggak bisa dibuktikan secara ilmiah gitu ya. Bukan berarti saya nyuruh yang untuk tidak beragam, bukan seperti itu ya konsepnya. Tapi mari kita berpikir visioner gitu. Jangan kita mengurusi hal-hal yang remeh-temeh gitu ya. Gimana caranya kawin gitu ya, kawin kita tuh mikirin kawin terus yang dipikirkan, entah apa ajaran dari mana. Jadi kenapa nenek moyang kita itu seperti Majapahit, Sriwijaya dan sebagainya, kenapa mereka itu bisa berpikir visioner gitu ya, bisa menguasai maritim gitu, apa alasannya? Ya karena ajaran agama Majapahit itu tidak mengurusi agama lain gitu ya, nggak mengurusin. Kalau mereka mengurusin agama lain, mungkin agama Muslim tidak akan diterima di Konoha. Justru saking toleransinya, agama lokal, ya, agama Majapahit itu musnah. Ya, bayangkan sampai musnah. Kita sibuk muji-muja leluhur orang lain. Kalau boleh jujur itu ya, lebih baik orang-orang Arab itu belajar tentang perdamaian ke kita daripada kita belajar perdamaian ke mereka. Ya bicara tentang kerukunan lebih baik mereka belajar gitu. Karena kita dari dulu rukun-rukun aja. Ya sebelum negara api menyerang ya kan, rukun-rukun nggak ada masalah gitu.
Ya padahal di Timur Tengah konflik itu sampai sekarang konflik terus gitu, ribut terus, perang terus. Harusnya mereka yang belajar ke kita, bukan kita yang belajar ke mereka gitu. Kok kita yang sepertinya diperbudak mereka gitu. Ya harusnya kita yang ngajarin mereka tentang perdamaian. Karena apa? Karena konsep tentang kedamaian itu ada di nenek moyang kita gitu. Apa itu? Filosofi leluhur kita. Apa nama filosofinya? Budi pekerti luhur. Budi pekerti itu nggak usah kotok-kotokan dengan agama lain. Ngapain kotok-kotokan? Budi pekerti itu kan mengajarkan tentang kemanusiaan. Harusnya kalau bicara tentang kemanusiaan, orang-orang Arab gitu ya, orang-orang Iran, ya, orang-orang Timur Tengah, ya kemudian orang Oman, Qatar, lain sebagainya. Mereka harus belajar ke kita gitu, bukan kita yang belajar ke mereka gitu. Harusnya mereka ziarah ke Borobudur gitu ya, bukan kita yang malah sibuk-sibuk ke sana gitu. Kebalik ya, itu berdasarkan data, fakta gitu. Tapi kalau saya ngomong seperti ini nanti pasti banyak nanti yang kejang-kejang kelonjotan berjemaah gitu. Kenapa? Karena kita nggak introspeksi diri. Makanya saya katakan, negara kita itu adalah negara paling sangat-sangat anti kritik. Kenapa? Karena sedikit saja kita kritik, maka kita akan kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Kenapa kita anti kritik? Apa alasannya? Karena kita sibuk dengan hafalan-hafalan, sibuk dengan ngurusin agama lain. Agama lain Tuhannya manusia, ya, agama lain Tuhannya seperti ini, gitu ya. Kita sibuk mengurusin agama lain. Nah, kita sibuk menghafal, gitu ya, tanpa berpikir visioner. Kita harus berpikir visioner, ya. Orang-orang Kristen juga saudara kita kok malah dipersekusi, dibubarin paksa, gitu. Jadi sebenarnya kalau boleh jujur itu ya, yang bikin negara kita itu tidak perang agama itu adalah minoritas. Coba kalau mereka lawan gitu. Coba kalau minoritas itu misalnya ngajak perang gitu. Kan ada alasannya tuh ya. Tapi saya nggak nyuruh ya. Alasannya itu ya orang lagi ibadah dibubarin paksa, beribadah sama Tuhannya dibubarin paksa, ya dipersekusi, izinnya dipersulit. Ya, itu bisa memicu perang, guys. Perang saudara. Ya, tapi orang-orang Kristen kan nggak melakukan itu. Kenapa? Karena ya mereka ya lebih dewasa gitu ya. Harus jujur lah gitu ya. Nggak semuanya tapi ya. Mereka lah sebenarnya pahlawan bangsa kita tanpa kita sadari. Kalau nggak kita sudah seperti Suriah, Afghanistan. Lihat tuh Suriah seagama tapi ribut terus gitu ya. Sealiran ribut terus gitu ya. Jadi harusnya orang-orang Suriah, orang Afghanistan itu belajar ke kita tentang kedamaian. Bukan malah kita belajar ke sana ngaco ya. Yang ada apa? Radikal jadinya kan. Yang nggak ada. Coba, nggak ada kemajuan. Apa kemajuan kita sekarang? Apakah kita bangga jadiin warga negara Konoha? Enggak kan? Karena apa? Karena ajaran dalam tradisi beragama kita itu nggak menunjukkan kemajuan gitu ya. Yang kita bahas itu cuma hal yang remeh-temeh gitu ya. Gimana caranya mengkafirkan agama lain, gimana caranya mempersulit izin rumah ibadah. Itu yang dirancang terus gitu ya. Itu yang ada di otaknya terus ya. Aduh, kacau ya Konoha. Justru kalau seperti itu, agama itu bisa saja bikin seseorang itu makin radikal, makin intoleran. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Jadi bagaimana dengan perang yang ada di Timur Tengah ini? Apakah akan berlanjut atau tidak? Jelas dong berlanjut. Ya, bagaimana dengan Selat Hormuz? Kenapa ditutup? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu ya, dan ini kalau saya bongkar pasti banyak warga Konoha yang akan kejang-kejang kalau jalan berjamaah. Apa itu alasannya? Kenapa kapal tanker kita itu tidak dibolehkan lewat dari sana? Apa alasannya? Alasannya adalah belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya, saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Karena Iran itu kekurangan duit. Kalau kata Ustaz Yusuf Mansur, dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Iran sudah kekurangan duit, sehingga apa? Sehingga mereka menutup Selat Hormuz. Yang mereka butuh duit. Mereka sudah kehabisan duit buat beli rudal, apa segala macam. Ya, daripada ekonominya chaos, mereka tutup Selat Hormuz. Ya, karena banyak tuh warga Timur Tengah ya kan, terutama warga Iran. Ngasih mereka makan dari mana duitnya? Perputaran ekonominya dari mana? Nah, itu yang jadi permasalahan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa mereka
menutup Selat Hormuz itu alasan lain gitu. Katanya karena Israel. Sebenarnya enggak juga sih. Kan di perjanjian itu kan nggak ada sangkut pautnya dengan Hizbullah gitu ya, karena Iran oh sorry, bukan Iran, karena Israel itu menyerang Hizbullah ya, menyerang negara-negara tetangga gitu ya. Tapi kan itu kan saling nyerang sebenarnya, orang itu bukan satu serangan doang, nggak seperti itu konsepnya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini ya. Jadi yang jelas Iran itu sekarang butuh duit BU ya, makanya mereka juga open donasi di Konoha, yaitu dubes Iran di Konoha open donasi. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa dubes di Konoha itu nggak bisa meloloskan kapal tanker? Iya kan? Harusnya kan bisa diloloskan dong. Terus apa gunanya itu dubes yang ada di Konoha? Mending diusir aja ya kan? Gak guna ya kan? Mending usir aja deh. Yang kalau dia nggak berguna, harusnya dia nego dong ya. Gue kan jadi dubes, lu malu-maluin gue gitu. Harusnya seperti itu. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini ya. Silakan simpulkan sendiri. Oke guys, sekian video. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.